Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Baik, perkenalkan saya Hanifah Febria Duyanti dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan sebuah keterampilan menyimak dari mata kuliah keterampilan reseptif. Sebelumnya, keterampilan berbahasa terdiri dari 4 aspek keterampilan, yaitu adalah yang pertama keterampilan memahami, yang kedua yaitu adalah keterampilan berbicara, yang ketiga yaitu adalah keterampilan membaca, dan yang keempat yaitu adalah keterampilan menulis. Dan pada kali ini saya akan mempraktikkan sebuah keterampilan menyimak. Dan hasil simakan saya itu adalah dari sebuah novel yang berjudul Ayah. Sebelumnya, saya ingin memaparkan sedikit tentang identitas novel yang berjudul Ayahku Bukan Pembohong. Identitas buku itu berjudul Ayahku Bukan Pembohong, penulisnya yaitu adalah Terry Lie, penerbitnya yaitu adalah Gramedia Pustaka Utama, tahun terbit 2016, jumlah halamannya yaitu adalah 304 halaman. Baik, pemahaman saya tentang novel yang berjudul Ayahku Bukan Pembohong karya Terry Lie itu memiliki alur yang maju mundur dan menggunakan sudut pandang orang pertama yang menjelaskan tentang kehidupan keluarga yang hidup bersama dengan orang tua dengan pemikiran zaman dahulu. Dimulai dari kedua anak tokoh utama, yaitu adalah yang bernama Zaz dan Kon, yang senang mendengarkan kakeknya menceritakan kisah hebatnya di masa lampau. Dan adapun tokoh utama dari sebuah novel ini yaitu adalah yang bernama Dam, yaitu adalah ayah dari Zaz dan Kon. Sering tidak percaya dengan kisah orang tuanya di masa kecil. Namun, sang istri selalu memberikan dukungan atas kedekatan Zaz dan Kon pada sang kakek. Diceritakan tokoh bernama Dam, seorang anak yang telah tumbuh dengan dongeng-dongeng tentang kesederhanaan hidup. Sejak kecil, dia selalu diperdengarkan dengan dongeng-dongeng yang melibatkan ayahnya. Mulai dari suku penguasa angin, lembah Bukhara, kisah si nomor 10, kisah si raja tidur, dan lain sebagainya. Namun, ayah Dam melarang Dam untuk menceritakan dongeng-dongengnya kepada teman-temannya. Seperti ayah pada umumnya, ia akan selalu ingin menjadikan anaknya menjadi seseorang yang hebat dan sukses. Bahkan lebih hebat dari dirinya sendiri. Dan menjadikan dongeng-dongeng ayahnya tersebut sebagai hadiah dan motivasi hidupnya. Namun keraguan datang, dan setiap Dam mempertanyakan kebenaran akan cerita ayahnya tersebut. Malahan ayahnya itu marah. Dan ketika dia beranjak dewasa, lalu dia menikah dan mempunyai anak, dia mulai merasa bahwa yang diceritakan oleh ayahnya itu bohong. Lantas, dia menjauhkan kedua anaknya dari kakek mereka ketika sang kakek akan menceritakan kisah-kisah yang sama yang sering ia dengar semasa dia kecil. Lalu, muncullah rasa benci dari sang Dam itu kepada ayahnya. Dia mulai tak percaya dengan semua cerita yang ayahnya katakan. Bahkan, saat ayahnya menghembuskan nafas terakhirnya, Dam belum bisa mempercayai sang ayah. Namun, kejutan datang saat pemakaman itu selesai. Semua tokoh yang ayahnya ceritakan mulai berdatangan untuk berbelasungkawa. Dam pun kaget dengan kehadiran mereka. Mereka bahkan menceritakan betapa kesederhanaan sang ayah. Terapkan itu membuat mereka terenyuh hatinya, membuat mereka tersentuh hatinya. Dan seorang yang ikut berbelasungkawa pada saat itu, mereka itu menceritakan kebaikan sosok ayah dari Dam tersebut. Dan setelah Dam mengetahui
betapa kesederhanaan dari ayahnya, dia pun merasa menyesal bahwa dia mengira ayahnya adalah seorang pembohong. Jadi, kesimpulan pada novel yang berjudul Ayahku Bukan Pembohong karya Terelia ini menjelaskan mengenai peran seorang ayah yang mendidik anaknya dengan dongeng-dongeng kesederhanaan dalam hidup. Yang dilakukan dia itu sama seperti ayahnya yang dulu yang menceritakan dongeng-dongeng tersebut itu kepada dirinya. Dia itu menceritakan dongeng-dongeng tersebut beranggapan bahwa dia itu harus memiliki anak-anak yang harus lebih hebat dari dirinya. Namun anak-anaknya malah berbalik sangka, menuduh ayahnya itu seorang pembohong. Tetapi tujuan dari ayahnya itu adalah membuat mereka untuk menjadi seorang yang hidup dalam kesederhanaan. Baik, terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.